Kenapa dia mau bersyahadat? Dia bilang gini, dia apa? Iya, dia bilang gini tadi. Ketika dia temenin temennya sholat taraweh, ada ketertarikan di rasa dia. Dia ngerasakan Masya ada Allah. ketenangan gitu loh dengan ritual-ritual ibadahnya Islam, terkhususnya taraweh. Mungkin dia ngelihatkan kebersamaan umat Muslim ketika bertaraweh itu tadi di dalam urusan takwa. Itu yang membuat dia tertarik gitu loh. Sementara si Yenti Pentakosta atau Katolik? Protestan. Protestan yang nyanyi-nyanyi kan? Nah, sementara dulu dia nyanyi-nyanyi Karismatik. katanya. Karismatik. Iya, Jadi- karismatik. Joget-joget juga nggak dulu? Lenti. Itu si Lenti namanya Senti. Si Oh. Senti apa Lenti? Lenti. Atau Tensi? Lenti. Lenti coba Lenti. Lenti. Enggak sayang kau meninggalkan bahasa roh. Si karaba raba. Helah, si karaba raba. Enggak, apa kau? Enggak, rindu nanti. Aku kadang rindu loh ketika berjumpa sama Oten yang ngeyel, bangkit rohku. Enggak rindu kau. Nanti enggak bisa kau si karaba raba. Dek. Bahasa roh juga si Lenti. Tapi nanti Dek tenang, kita di sini ada perpuluhan nanti Dek. Tenang aja kok Dek. Tenang. Ya. Kalau perpuluhan tidak perlu kau berikan lagi di gereja, di sini akan dapat kau perpuluhan. Perpuluhan apa? Perpuluhan ilmu dari Bang Faru. Ya Dek ya? Dia nggak dengar. Dengar dia, dengar. Ya cantik kali kok Dek. Tapi Dengar. kalau nanti kau udah masuk Islam Dek, jangan langsung kau terima cowok-cowok Dek. Ya, gak usah dulu, belajar dulu lah Dek. Belajar. Belajar sholat, belajar ikro. Iya, jangan langsung nikah kok Dek. Kalau nikah kau Dek susah kok nanti yang mau belajar. Kau uruslah nanti suamimu, rumah tanggamu, belum anakmu. Jangan kayak kakak Dek, jadi susah nanti mau belajar. Kau belajarlah dulu Dek. Ya, mondok, entah mondok kalau ada rezeki. Ya kan? Aku daftarkan orang, memang gatal-gatal Sinyal kalian nggak ya. jelas nih. Gatal-gatal kalian. Itu kalau nampak Bang Zuma dinaikkan itu Aku Nora. belum moderator di sini. Kok nggak tahu akunku tidak ada lagi? Makanya, kau lihat lah followersku tuh berapa? Ini ngulik ini. Tunggu sebentar ya, aku pakai akun yang besar ya. Udah, nggak usah. Aku pakai akun besar yang satu ini. Aku pakai akun yang besar. Udah, nggak usah. Nggak usah jadikan aku moderator ini. Ada akunku yang besar. Nah, udah ini. Bang DS, Islam Kristen, Bang. Kalau Kristen turun dulu ya. Halo, Bang. DS. Oh, coba aku telepon ya. Iya. Oh, udah ditelepon Bang Zuma. Bang Zuma katanya sebentar lagi. Oh, ya udahlah. Udah, kata dia sebentar lagi mau kemari. Karena aku dia bersyahadat Kak Nora. Gigi kiper kau. Bang Zuma lagi jumpain Deddy Mizwar, mungkin promo filmnya itu. Iya. Kan mau tayang tanggal 24. Pandi itu di bawah itu, Pandi itu. Mana dia? Iya, Deddy Mizwar. Bang Zuma mau ketemu sama Deddy Miswar. Iya. Mana si Fandi? Enggak, kata Bang Zuma tunggu, kata Ya dia. nggak apa-apa. Kata Bang Zuma tadi Kita tunggu. bincang-bincang. Bang Dio di Solo dia. Sudah share ke Bang Dio? Udah kabarin. Oh. Islam masuk Islam enggak? Apa sebut-sebut nama aku? Yang kalian pikirnya Islam itu kayak dia. Ada Islam yang sifatnya masih kayak Oten.
Sabar ya, minum dulu apa, Leni? Bagilah minumnya, bro. Kenapa dibiarkan minuman di situ? Dibagi-bagilah. Bagi-bagi minumnya, bagi. Itu siapa yang laki-laki? Yang mana? Ini. Ah. Ini remaja musola di sini. Oh, ada nggak Yang yang ini bisa dijodohkan sama adik saya? guru Ikro TPA di sini. Ada nggak yang mau dijodohkan sama adik saya? Masih gadis loh. Inilah ini. Yang mana? Ini aja ini. Halo. Hai, Assalamualaikum. Aki. Hey. Aki. Kenapa tidak mau nampakkan wajahnya? Mau nggak sama adik kakak, Dek? Kakak aja cantik, apalagi adiknya, Dek. Tapi cerewetnya nggak sama kok. Beda. Ih, malu dia loh. Siapa namanya itu Faruk? Siapa namanya? Malu-malu dia. Namanya siapa? Malu-malu dia. Namanya siapa? Aro namanya. Siapa? Aro. Bunda kangen. Ih, Aro. apa Kodam? Nama panjangmu siapa? Siapa nama panjangnya? Nggak akan berani Edis kemari, Bang. Mimpi deh Edis. Memang parah signalnya itu Faruk gini loh. Nge-lag dia. Iya, parah sinyalnya. Coba si Iwan yang pegang kamera, Wan. Si Iwan pegang, berngobrol-ngobrol sama dia, Wan. Pegang gini, harus tinggi dia ya. Harus tinggi. Iwan, kau jadi apa ya di situ ya? Jadi Ah. apa tongsis kau? Iya, hitung sih. Kalau nggak tulis dengerin Komal. Ternyata tiap hari beliau nonton di Komal. Alhamdulillah ya. Iya, orang-orang kita kan banyak yang ada itu. Saya kemarin di Dumai ini ada wali kota di sana. Saya Bulan lalu Bang Sula pernah ngomong masalah pendidikan apologi. Ini aja Bang gini. Kalau mereka sering nonton Komal, orang Islamnya lebih paham agama. Itu pertama, jadi lebih kuat kan. Teman-teman yang di TikTok tonton juga live-nya di Akang Santang Kreator ya di YouTube Akang Santang Kreator. Ya buat teman-teman Jadi di Akang Santang ada apologi bukan hanya di Komal saja, tapi kita lagi ketemu Gulunda Juma sama Deddy Mizwa. Bang Sula bilang ini baru sedikit dari kelakuannya kayak begitu. gimana banyak ya? Mana banyak? Kita ngeri, udah bisa hancur. Sedikit aja kelakuannya. Ganti nama lu, Jip. Aduh, gini kan. Kenapa? Ribet. Buka aja dulu. Tuh, mati. Ya iya, kena ini. Karena kalau Islam memang biasa. Gimana caranya? Saya bilang, kalau Bang Habib kalau udah ada rancangannya, kenapa sih kira-kira bikin nama? Kita sudah ada ya. Ulangin lagi aja, Pak. Kalau ada Arab Iya, mati. Ulangin aja. ada dua. Nah, saya cuma ngomonginnya Bang Zuma nih, ada dua cara. Yaitu kita ada sponsor seperti Wamen kan, Wamen lu sahabat saya, ada semata. Nah, jangan linknya sekarang masalah ke negara-negara Islam. Nah, itu kan bisa harapan satu. Oke. Kedua ada cara lain lagi yang nanti kita Iya. bahas lebih jauh. Ganti nama aja. Seperti kayak sekarang ini ada MBG, saya baru pelajari Dihack. dan bergizi gratis. Yang minta-minta duit itu. Dapur-dapur itu. Ini Itu receh itu mah. sangat kecil sekali penyimpangan atau manipulasi. Jadi kerjanya enak. Belum disangkutin ke Saya udah hitung. Dan ekonomi punya 5 dapur aja. Hanya 5 tahun bangunan jadi.
Bisa nggak Bang? Yang terkait ini enggak, Kang? Yang terkait dengan program pemerintah itu kan pemerintah. Bang, emang dapat pakai email, Bang? Oh, pemerintah. Saya mau nyobain Anggaran sudah. Kalau kayak gitu emang nggak bisa. Dia enak tapi nggak. Dia pasti bayar. Kalau nggak bayar anak-anak nggak makan. Kurang lama kali. Pada proses. Saya hitung ini 5 atau 3 biji aja kita punya dapur ya. Tapi bohong. Matang terjadi. ya. Luar biasa. Kita patungan, kita patungan. Program bisa berjalan lancar kalau misalnya kita masuk ke situ. Iya, kita kumpul tapi nggak perlu kalian patungan kita. Kita untung ambil semua 1/3 dari keuntungan dikumpulin buat diri ini. Woi, mana? Buat diri. Kopi hitam gua mana? Ada tempat. Saya mulai 1 ke 2 biji. Saya coba lihat gitu kan, bikin 1 dari yayasan yatim piatu kan, yayasan. Kita udah punya yayasan, ya kan? Mesti yayasan sama yayasan. Kalau nggak yayasan koperasi. Izin. Teman-teman, bantu di subscribe dan nonton juga di YouTube Akang Santang Kreator dong. Ayo ke YouTube dulu Akang Santang Kreator guys. Di sana juga live. 5 tahun Ya, di sana juga lagi live. lama 5 tahun. Jadi ya investor kan mesti punya Lu keuntungan. ke sana aja. Tapi ya 30%-nya lah. 30% dari kita masing-masing. Tapi ini masih yang lama kan? Lu beli masker yang bener nggak? Karena abangnya berapa miliar? Kecil itu. Kecil itu dengan fasilitas macam-macam. Hidungnya ketutup dagunya kelihatan. Lengkap dengan lagi. Berapa meter? 3.000 meter. Oh, gede. Dan kan skala internasional. Iya. Pastinya sudah ada. Wah, udah. Sudah. Dan Di area masjid yang sekarang ini ada. Dan masjid itu memang adalah sekretariat pusat. Oh, yang Maulida. Iya. Wah, itu keren Pak Haji. Yang itu anak-anak pesantren yang lulus udah punya basic Islam kuat, masukin ke sana. Udah. Jadi itu Pak. Saya ke Jakarta makanya. Jadi saya dengerin aja udah apa tuh susah segala macam dari itu Matius Di bawah satu. Wah ini benar. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat bertambah umur, berkurang. Waduh, bertambah dan Jadi nanti makan lagi di Soalnya kalau ketemu Anies Matan saya nanti juga ngomong udah deh. Kapan itu? Kira-kira besok malam ini. Kita mau bikin festival film Islam dulu September sama Ustadz Anies. Oh, itu saat Selasa. Festival film. Selasa jam 1 siang. Besok Senin. Besok malam Gurunda jadi ketemuan itu jadi sampai jam paling jam 9. sampai jam 9 tuh Pak Haji. Nggak lama. Ada Ngajak siput lagi di sono. Pak Haji nih. Di Angke. Kalau udah ke rumah Pak Haji rencana karyawannya mau dibuatkan rumah. Nggak jadi. lagi murah. Nanti bangun itu. Bangunan. Kalau jasa Di Makassar. Mila dia. Ya teman-teman ke ini dulu YouTube Akang Santang Kreator, di subscribe dan ditonton sebentar ya. Akang Santang Kreator ya teman-teman. Ayo dibantu ya. Nggak ada penonton di sana lagi live juga. Luar biasa. Jadi nenek saya itu dari Kajang. Nenek. Kalau tahu nih, beliau ternyata orang Kajang. Lagi di jalan. Sulawesi, beliau orang Kajang rupanya. Nah, kakek saya dari ibu itu orang Parepare. Jadi saya lebih banyak darah Di Jakarta. darah Bugis. Dari sekarang. Dari Cuman nggak bisa bahasa Bugis, nggak bisa ini. Enggak, dia sendiri.
Kalau di sana dikasih gelar raja, langsung dikasih gelar raja. Wah, apa lagi? Udah dia Gelar langsung. Makassar dan Bugis. paling kesini 45 menit. Dari keluarga besar Moncong Buluar. Ya buat teman-teman yang di Akang Santang Kreator, jangan lupa di like ya, komen, subscribe ya. Ada Di share silsilahnya. juga. Eh? Enggak, istri saya. Istri saya dari Sunda. Dari Ciamis, Jawa Barat. Mau suka? Ayo teman-teman, yang di sini yang 1K, tolong dong ya ke YouTube Akang. Malah menteri buka sepatu. Sebentar ya, di sama labnya di sini, di like, komen, subscribe ya. Akang Santang Kreator. Akang Santang Kreator Lari ya. ke dalam. Anak perempuan lari ke dalam ngomong sama Mako. Kalau nggak bisa buka sepatu, boleh buat Pak Deddy sama istrinya boleh pakai sepatu. Saya pakai sepatu jadi. Karena mungkin sudah dikasih gelar itu. Jadi di sana itu, jadi kepala adat pertama di sana yang tercatat itu bapaknya oma saya. Oma saya ini anak putri tunggalnya dia dan istri pertama. Lebih tinggi dari ini. Karena dibawa ke Jakarta, nggak balik lagi dia nggak balik ke sana. Tinggal di sana. Bang Jumanya di sini lagi ngobrol teman-teman sama Deddy Mulyadi. Tolong dong paham dulu dong ya. Nggak ketemu pun tuh. Kok orang lagi ngobrol, lagi serius. Saya cari, saya ketemu. Itu kalau kita masuk sebelah kanan. Murid saya kan. Sabar dulu ya. Orang lagi ngobrol ini. Coba kau cari keturunan saya di sana. Ya kan? Nenek moyang saya ya, kasih fotonya, kasih ini oma saya. Namanya semua. Sebulan dicari ketemu juga. Ternyata beliau dari Satu lagi di Pare, kalau Pare mati obor, Bang. Itu Kan masih ada kan yang lain. Bang Jumanya ini lagi ngobrol. Jadi- Ada kan ustadz lain, masa nggak ada yang bisa sahadatin? jadi susah kita cari. Sebulan saya di sana cari. Kalau gitu bukan udah di-bookingin Di tempat enggak ada. kalau bareng gitu. Udah bawa fotonya, bawa Iya pasti kalau misalnya kita mau tahu sana. Nah itu mati obor. Yang dari Pare ya. Iya, sahadat lebih diutamakan. Kan ada yang lain. Jadi kadang-kadang memang kalau dilihat dari daerah ke banyak Sulawesi saya dari Jakarta. Kalau nenek saya kan Jakarta. Ini kadang-kadang tempernya juga. Tempernya kadang-kadang suka bang gitu. kemarin saya sempat panggil sama
banyak ditolak sama TV. Saya bilang, Anda nggak usah bayar saya. Sebagai produser, Anda nggak usah bayar saya bikin. Tapi kalau saya sebagai pemain, bayar saya. Yesus yang menceritakan Bapa itu menciptakan langit dan bumi enggak, Pak Pendeta? Oke. Yesus itu adalah firman yang menjadikan segala sesuatu. Pak Pendeta. Coba kita bantu ya. Saya bantu pemikiran Bang Miftah ya. Enggak, saya tidak menanyakan itu, Pak Pendeta. Saya bantu saja. Yang saya tanyakan, Yesus ini menciptakan langit dan bumi tidak gitu. Yesus itu adalah firman yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ada ayatnya, ada ayatnya. Iya, saya tidak menanyakan itu, Pak Pendeta. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Pendeta juga gitu. Bahwasanya Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Selain langit dan bumi memang ada alam lain. Kata Pak Pendeta sendiri yang menjawab tidak ada. Hanya ada satu di langit, penciptaan bumi ini alam raya ini gitu. Tuhannya adalah Bapa. Itu pun menurut Yesus. Dan Bapak sendiri yang mengatakan bahwasanya Yesus sudah selaras dengan Bible sudah selaras dengan Pak Pendeta. Maka saya tanya, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Iya, Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Lah, menurut Yesus pencipta langit dan bumi itu Bapa. Kok nggak selaras? Ya, Yesus dan Bapa itu satu. Adalah satu Tuhan. Itu menurut Yesus atau menurut Pak Pendeta? Ya, menurut Yesus hanya ada satu Tuhan saja. Nah betul, namanya Tuhan, Bapa. Bapa, berarti Bapa dengan Yesus ini udah selaras nih dengan Bible. Iya, sama Pak Pendeta ya. udah selaras belum? Coba saya tanya lagi. Pak Pendeta selaras belum dengan ini, dengan Yesus, dengan Bible? Ya, sudah selaras. Saya kasih ayat ya Bang Miftah. Oke, saya tanya lagi nih. Saya tanya lagi. Menurut Yesus, pencipta langit dan bumi adalah Bapa. Kalau menurut Pak Yunus, Pak Pendeta, siapa pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi Bapa Tuhan. Bapa. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saya nggak menanyakan Yesus Tuhan. Yang saya tanyakan, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Ya, dia pencipta langit dan bumi. Dialah firman. Berarti nggak selaras dong. Berarti Pak Pendeta nggak selaras dengan Yesus. Menurut Yesus, pencipta langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Yesus loh, dan menurut Bible. Kenapa Pak Pendeta justru nggak selaras dengan Yesus dan juga dengan Bible? Saya bantu Bang Miftah ya untuk supaya mengerti ya. Di dalam Kolose 1 ayat 3, Yesus itu adalah Bapa. Kolose 1 ayat 3 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi Yesus dan Bapa ini adalah Bapa sendiri, adalah Tuhan sendiri. Pak Pendeta. Kolose itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Dia di situ surat Paulus kepada jemaat. Di dalam saya bantu lagi Pak. Saya bantu ya Pak. Iya nggak apa-apa. Silakan. Kolose 1 ayat 16 itu tentang keutamaan Kristus. Dialah karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini udah melebar Pak. Sana maupun kerajaan. Ini Pak Pendeta ini udah melebar gitu. Saya simpel kok tadi. Saya bantu supaya apa yang menciptakan. Tadi kan gini. Tadi di Kolose itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Itu kalau tanya ajaran itu ajaran surat dari Paulus, tapi ajarannya ajaran Yesus Kristus, firman Tuhan. Siap. Menurut Yesus
Tuhannya Yesus adalah Bapa. Nah, menurut Paulus, Tuhannya itu Yesus. Kira-kira selaras nggak? Ya, selaras. Loh, kita ini lagi, coba ulangi lagi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Paulus, Tuhan langit dan bumi adalah Yesus. Sama tidak pendapat Yesus dengan pendapat Paulus? Ya, sama. Karena di Kolose 1 Ya, ayat dari itu sekali lagi, Pak. Saya sekali lagi, Pak. Sekali lagi, nanti jujur aja saya udah lapar nih, akhi. Saya lapar, mau makan dulu. Sekali lagi nih Pak Pendeta, sekali lagi. Menurut Yesus, menurut pendapat Yesus, selaras dengan Bapa. Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Paulus, Tuhan langit dan bumi adalah Yesus. Sama atau tidak, Pak Pendeta? sama Pak, sama. Allahu Akbar ya Karim. Ya, tinggal penonton yang di bawah yang menilai. Silakan akhi. Terusan akhi. Assalamualaikum. Sebelum Laki Hidayah masuk biar Cece satu ayat saja. Masih Saya makan dulu, saya mau makan dulu ya. Iya. Masih tentang kelanjutan dari penciptaan alam semesta ya, Bang Pendeta ya. Oh ya, silakan. Jadi coba Pak Pendeta bisa lihat di Ibrani 11 ayat 3 bahwa iman kita mengerti bahwa apa yang telah terjadi telah tercipta dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekarang yang mau Caca tanya, Yesus itu pernah dilihat nggak? Ya, pernah. Pernah dilihat. Ya, Ya. pernah dilihat ya. Kalau Ya. di situ berbicara tentang tidak dapat dilihat, berarti kita manusia pernah lihat enggak itu? Iya, Pak. Iya. Pernah dilihat. lihat. Iya. Tidak dapat dilihat berarti kita pernah lihat. Iya kan. Kamu diulangi, kebalikannya. Mbak Ca. Iya ya, gimana Pak? Coba diulangi. Gini, di Ibrani 11 ayat 3 bilang bahwa iman kita mengerti bahwa apa yang telah terciptakan yaitu alam semesta ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekarang Yesus pernah dilihat enggak oleh manusia lain? Kalau Yesus itu pernah dilihat. Oke, pernah dilihat. Berarti dia dapat dilihat enggak itu? Yesus. Iya. Ya, Yesus dapat dilihat waktu itu. Oke, dapat dilihat. Berarti dia pencipta alam semesta apa enggak itu? Sedangkan alam semesta tercipta dari apa yang tidak dapat dilihat. Gurunda pemerannya tuh keren tuh. Boleh kalau mau main. Iya, keren tuh. Gurunda main sinetron Para Pencari Tuhan. Anakku adalah Tuhanku. Anakku sayang. Masih live nih 3. Masih baru live ulang. Tadi penonton banyak banget, cuma nge-lag. Saya ulang lagi. Udah. Yang ada Siapa di atas? Hah? Ustaz siapa di atas? Sendiri, saya live sendiri. Yang sahadatin siapa? Yang nggak tahu tadi yang saya datang. Ustaz dan Nabi. Ini saya live ulang tadi teman-teman. Mohon maaf ya, tadi nge-lag. Ini sekarang lancar nih. Ya itu Pak Denny Mizwar. Oh Bang Faruk yang saya datin. Itu langsung ada di beberapa channel ya. Oke. Tergantung berapa orang. Tergantung siapa yang mau live-in aja. Ayo teman-teman sambil dinonton di YouTube Akang Santang Kreator juga ya, yang di TikTok nih ke Akang Santang Kreator. Kalau
langsung ke Gambla official nggak tiap hari. Saya kemarin tergantung Karena di Mantepe juga kan? Iya, Mantepe. Banyak tuh kalau live itu tuh hantu-hantu pada. Channel Gurunda cuma satu. ceritanya sebagai seorang tokoh nonton. Oh, udah berapa bulan lalu? Ini saya ikutin. Semua menarik. Saya juga heran orang siapa yang WA. Yang akan beliau Mungkin lah beliau ya kan orang suku besar. sama kita Saya curiga bener ini sama ini bikin saya telepon dulu cek suara dah. Cek suara tuh kan. Bener beliau. yang kami berdarah. Saya di mana itu? Masih di Medan. Enggak, Pekanbaru. Yang baru ya. Pekanbaru. Saya nggak tahu tuh Bang Hadi telepon siang, saya nggak tahu langsung masukin di komal kan. Saya nggak ngerti saya ngomong suka-suka saya. Begitu saya play lagi, blok masuk suara saya. Pada yang jauh sebelumnya saya sering hubungi beliau kan. Iya, saya suka tidak tahu. Iya, Naga Bonar. Karena actingnya dulu karena di film itu. Itu Naga Bonar itu tukang maki-maki orang itu. Polisi aja dimaki-maki sama Naga Bonar. Ditilang nggak mau nih. Kalau lucu itu malah ada orang bisa naik pangkat 2 kali. Masih pada hidup tuh orang-orang itu ya. Sebagian besar sudah meninggal. Dia paling lucu Jarwo memang dia punya. Jarwo. Barangnya jalan. Siapa sih namanya kalau dibilang? Pak Jalal. Ya Pak Jalal. Siapa? Kawan. Keliling-keliling weh, tiap dino ngeban. Kalau bikin film Wali Songo Reborn bagus tuh. Belum ada tuh Wali Songo Reborn. Zaman modernnya ya, Wali Songo zaman modernnya. Ya sekarang teknologi sudah memungkinkan untuk bisa menjadi lebih baik. Iya. Kalau yang jadul-jadul kan Wali Songonya banyak tuh ya. Nah ini nih yang Rebornnya nih yang belum ada tuh yang modernnya. Jadi film Wali pertama itu saya yang main, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo. Iya. Apa? Kenapa? Oh boleh. Apa ini? Itu Gurunda. Kok nggak nampak? Jadi udah dapat banyak manis potong. Pulang malam-malam ya. Oh kepotong. Oh. Nah gini. Siapa? Ya buat teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli M Abbas Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang Sulawesi, beliau ini darah kajam. Hati-hati dengan Bismillah beliau. Didoakan gitu. Hebat berapa lama sih? Maaf izin. Teh, boleh ikut geser sedikit. Saya lagi ngelepin di YouTube Gurunda. Nah, kalau di sini enak. Ini aja. Nah, gini Gurunda napak. Tapi baca ulang lagi. Doakan beliau teman-teman, seluruh Indonesia, beliau umur, ya sebagai tokoh ya dalam filman berdakwah melalui film-film beliau yang sangat karena cakupan dari film yang digarap beliau baik sebagai Bisa dikecilin ininya nanti takutnya copyright. Bisa nggak? itu mirip-mirip dengan bagaimana membuat umat Islam itu menjadi Muslim dengan karakter sebagai Muslim yang melalui proses berpikir, bukan hanya sekedar karena keturunan tapi karena Islam yang dasarnya memang
asas pemikiran yang digunakan sebagai alat cermin. Makanya kita lihat dari hampir seluruh film beliau itu pesan religiusnya itu dapat. Kalau dalam ilmu tasawuf itu mengarah kepada ma'rifat, tajalli dan seterusnya, itu hebatnya. Sehingga beliau tokoh senior ya. Saya selalu dengerin komal-komal di tas agama. Pak Haji ada rencana nggak ngajak Gurunda main film di para pencari Tuhan kan itu keren banget tuh filmnya, viral banget tuh. Kalau beliau nggak keberatan sih boleh juga. Nah, keberatan nggak? Tiga Gurunda nih, keberatan nggak nih? Apalagi cakupannya misinya sama. Masya Allah. Mencerdaskan anak bangsa melalui dakwah, melalui film itu hal yang sangat kita butuhkan. Karena Komal ini kan secara online. Nah, kalau film ini akan berbekas sampai beberapa turunan ke depan kan. Jadi kalau beliau bersedia melibatkan kita sambut. Masya Allah. Amin, amin. Keren nih, para pencari Tuhan ini paling viral, ini paling benar-benar dinanti. Soalnya kan dia tayangnya setiap Ramadan ya. Ini juga salah satu materi lorong waktu saya. Saya ambil dari tema-tema yang dibahas di komal-komal lintas agama kan, tentang masalahnya akal. Kenapa Allah menciptakan manusia dengan bekal akal? Tapi nggak sampai ini kan, nggak sampai perdebatan. Bukan sampai kepada kesimpulan anakku adalah Tuhan. Kira-kira Pak Haji kan sutradaranya juga di situ. Peran yang paling keren buat Gurunda kira-kira berperan sebagai apa nih kira-kira? Nah, itu mesti dipikirin dulu supaya pas. Iya. Harus pas. Jangan keluar dari image Bang Zuma selama ini. Jangan disuruh gantiin Bang Jalal. Iya. Menunggu Gunung Golgota. Astagfirullah. Ya, kolaborasi lah yang sangat luar biasa menurut saya kalau dia sampai dia teman sekali. Bang Juma, dia dari usia berapa pilih sama beliau? Saya dari kecil. Dari kecil ya? Dari sejak beliau main film pertama, kayaknya. Iya. Film apa tuh film pertama Pak Haji? Lupa lah. Oh, pertama saya main tahun 76. 76. Judul filmnya kan? Judul filmnya Cinta Abadi. Cinta Abadi. Lydia Kandau ya? Bukan, itu dengan Pak Wahyu Siombing ya, guru atau dosen saya. Arifin kan? Dengan Nurul, Naga Bonar, Itu dia. Hati yang Perawan, Nurul masih SMA ya. SMA ya. Jadi banyak lah. Dan sekarang Kita mah yang di daerah masih layar tancap kan? Iya, layar tancap. Lomba-lomba kita nonton. TV juga TVRI. Iya, cuma TVRI. Iya. Tapi yang paling berkesan yang terakhir ini. Lorong waktu yang paling Ceritanya dapat sederhana tapi pesannya itu benar-benar sampai ke sanubari kita sebagai seorang muslim. Ini yang mendatang film ini teman-teman Sabeni. Ini Gurunda nih pemerannya nih. Pemainnya Gurunda nih. Insyaallah. Amin. Insyaallah amin. Keren nih Gurunda Juma nih nanti jadi pemeran Sabeni. Wah, keren, mantap. Ya kalau bisa dengan beliau ini ya. Ini oh iya Pak Haji nggak main ya di sini. Insyaallah. Insyaallah. Saya juga idenya itu lorong waktu dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Dulu kan banyak sahabat juga nggak percaya kan Rasulullah. Iya, betul. Isra Mi'raj, Isra dari haram kan Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sekarang orang dari Masjidil Haram ke Aqsa cuma sekian detik naik kayak hak. Dulu orang nggak percaya. Iya kan? Dulu orang nggak percaya. Sekarang pesawat Skyhawk cuma 2 menit sampai. Itulah yang sering saya sampaikan kan ketika ditanya, kok bisa nabimu, mana buktinya? Iya, sekarang udah dibuktikan. Buktikan. Udah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Betul. Ya kan? Kan baru duduk nyampe Jakarta, coba. Iya. Ya Isra Mi'raj. Iya, Isra Mi'raj. Maha suci Allah kan. Suci Allah kan. Suci Allah kan. Itu
Kesannya itu, ide ceritanya itu gila. Nggak bosan kan? Nggak bosan. Ada entertainmentnya. Iya, nggak bosan. Terus kemudian tiktokannya dapat, kemudian pesannya dapat, dan aktornya itu loh. Aktornya itu benar-benar menjiwai alur cerita gitu kan ya. Sampai orang asik nonton. Begitu iklan, hati mendongkok. Iklan. Mau kayak mana itu serunya itu di situ. Dia kan mentok juga kan, makanya perlu guru ya. Kadang-kadang kita bertanya sama guru. Kadang-kadang kita lihat juga hadis atau ayat-ayat Quran cocok ya. Reminding lagi gitu. Jangan sampai salah. Iya. Terus suara beliau ini begitu bernarasi kan jadi kudu. Iya kan ya? Lantang. Bukan itunya. Begitu dia ngangkat suara, pasti nilainya positif. Iya kan? Benar nggak? Iya. Iya. Kita nunggu momen beliau itu bersuara entah dengan keadaan apa di adegan itu tiba-tiba dia ngomong pasti bernilai balasannya. Itu namanya karisma Kajang. Makanya tadi aku bilang kan karakter beliau ini yang benar-benar luar biasa, karakternya menjiwai film dan pesan yang kita ambil di juga. Makanya teman-teman tadi bilang beliau yang minta ketemu gas. Saya masih di Pekanbaru, beliau laporkan beliau mau coba ayo. Gimana dengan yang lain? Yang manggil kita, Makanya ditunda. wah sampai berbulan, iya kan, karena saya pikir mohon maaf nih teman-teman, yang mau jumpa dengan kita itu orang yang baru mau mengorbit diri dalam arti kata ingin mendapat kesempatan. Beliau kan ilmu yang disampaikan itu kan sejak dulu dari 40 tahun yang lalu, kalau saya kan 40 tahun yang lalu, kurang lebih. Jadi luar biasa. Aktif. Dan beliau panjang umur, amin. Sukses selalu dan dia membersamai kita semuanya, anak-anak bangsa ini. Luar biasa. Beliau tokoh yang sangat luar biasa. Insya Allah. Ditinjau dari seluruh aspek, seluruh sudut Indonesia butuh beliau. Pak Haji kan tiap hari pemerhati dunia apologet ya, debat-debat tentang materi-materi yang Gurunda suguhkan. Menurut Pak Haji gimana Pak Haji? Udah Bang Suma dan teman-teman itu udah saling melengkapi semuanya. Saya juga kagum Bang Suma kalau bilang dia kasih kesempatan lain, kan ada data-data yang perlu ini diberikan pada apologet yang lain, itu sangat menarik. Bahwa itu menunjukkan bagaimana kita, ukhuwah kita ya. Ada emang orang kan hebat di bidang masing-masing, kayak Kang Tito tentang data, itu luar biasa. Setelah ikut itu data referensi banyak sekali, ya kan? Kalau saya gimana kalau saya? Ya, silakan Kang Tito. Ya, ada sekali. Kebersamaan ini saya suka gitu. Bang Jibril gimana Bang Jibril? Dan maksud saya tuh nggak saling gue yang paling hebat gitu loh. Ya. Itu yang luar biasa yang saya rasakan itu. Betul. Yang saya lihat. Oh ya, semua orang tuh punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau suruh ngegas sudah lah Bang semua. Gitu. Langsung darah kajangnya keluar. Langsung gas bang. Bang Kores gimana Bang Kores? Ya Bang Kores ngebully mulu dia nih, ngeledekin orang mulu deh. Kalau saya baik, nggak pernah kalau saya. Sama. Sama di mana? Ahli kata. Kalau dua sama Kores sama tuh, ngeledekin orang mulu tuh. Nah itu tuh Bang Jibril guys. Sini lo Jip, sini lah. Lu gimana sih ah? Ini loh Aki Jibril Pak. Iya. Yang beliau yang main data-data. Datanya. Jadi masalah luar biasa. Kalau Bang Andi kacau nih, mainin orangnya pertanyaan ngejebak terus. Bang Andi Pak. Bang Andi rusak itu. Siapa anaknya Maria? Jadi lebih tua anaknya. Lebih tua anak daripada itu. Dia penyidik kalau dia tuh. Tuhan kamu berapa? 1. Siapa ini? Nah, ini 3 dong. Ingat aja Pak Haji. Habis itu saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya katanya. Spill Bang Jibril terus sana. Sini Jip. Masya Allah luar biasa.
Tapi kita doain Pak Haji sehat selalu. Amin, amin. Tadi Pak Haji Lagi ada ini menarik ini, ada bikin yayasan ya, apologi. Kan ada API. Ada API, saya tahu juga. Jadi ada yang memang anggota API, ada juga yang bukan, tapi semuanya menyatu. Iya, betul. Satu komando semuanya. Karena punya visi yang sama. Iya, betul. Ya kalau Gurunda bilang A, ya semua A ikut. Baik anggota maupun bukan. Iya, Karena tujuannya sama. betul. Itu yang bagus. Ya tapi ada juga sih sebagian mengaku muslim, tapi kalau Gurunda syahadatkan orang, langsung maki-maki dia kepanasan. Padahal dia muslim katanya. Pecinya merah sih, salah. Tadi Pak Haji saya telepon, beliau lagi syuting. Masih malam ini syuting banyak. Ditunda beliau. Pak Haji nunda. Keren. Ada gue di Karena ketemu Bang Suma kan waktunya susah. Ini yang susah ditemuin Pak Haji apa Pak Juma? Dia juga susah. Susah juga. Kita ini orang baru tiba-tiba bisa jadi bersama beliau. Maka sebelum Bang Andi kan, nanti kapan ke Jakarta? Kapan ke Jakarta? Kita nunggu dia ke Jakarta aja. Kita ke Makassar pun belum tentu ketemu. Iya kan? Berarti baru-baru ini ya Pak Haji suka nonton debat? Ya beberapa bulan terakhir. Oh. Beberapa bulan. Coba kalau udah lama nontonnya ya, mungkin Iya. Kita berawal dulu Pak Haji itu dari Tahun berapa? Facebook, Oh, mulai dari Facebook. WA, Zoom, terakhir kesini ke TikTok. Udah lama sih. Bang Juma yang paling lama. Bang Juma paling lama. Dia berjuang sendiri tadinya. Nggak ada kawan dia. Solo karir. Saya sendiri ini orang siapa sih? Tadinya ini. Diomelin, dibaki-baki sama lain agama kok dia diem aja, ini orang Bugis kok nggak berani berangkat sih, berantem gue bilang. Kalau Sasugi di mana? Di Riau. Kemarin jumpa di Riau. Riau. Oh, tinggal di Riau. Kemarin jumpa sama beliau pas di Pekanbaru. nama akun TikTok Pak Haji apa? Apa? Nama akun TikToknya? Saya nggak punya TikTok deh. Oh nontonnya di YouTube, kirain nontonnya di TikTok. Di YouTube. Oh di YouTube. TikTok lah bikin akun TikTok, nontonnya di TikTok. Kalau suaranya Pak Haji masuk, kalau saat-saat telepon Pak Haji izin suaranya masuk, kasih pencerahan dong ya masuk di mic saya, suaranya masuk gitu. Itu aja. Asal beliau nggak sibuk aja. Agak sedikit sibuk. Tadi syuting. Dia syuting. Jadi waktu Bang Adi pertama WA tuh saya lagi di jalanan tuh. Lorong waktu ingat. Lorong waktu. Udah mulai dari sekarang buat tahun depan itu. Masya Allah. Karena kan mesti pelan-pelan gitu. Belum syuting. Nanti Oktober mulai. Syutingnya. Oktober baru casting ya, November mungkin syutingnya. Awal-awal November. Pemain-pemainnya belum ada tapi belum ya. Itu biasanya menentukan pemain itu berapa bulan? Sebulan. Oh sebulan kelar ya. Lama itu. Selama di castingnya aja. Iya. Job PPT ini saya ambil temanya dari fenomena yang ada. Tentang apa tuh? Tentang apa aja yang ada. Jadi fenomena yang kemarin kan salah satu misalkan ini pemilihan presiden, presidennya kan masih kecil sebenarnya. Terus masalah pengangguran begitu banyak. Bagaimana daya survival anak-anak muda. Tapi yang bagus itu yang orang Makassar itu yang bagus. Dede beleng kau itu tuh yang bagus tuh. Keren itu. Kalau bisa diangkat juga nanti cerita kalau fenomena yang baru terkait dengan tiba-tiba saja di tengah-tengah pergolakan keadaan muncul dunia bloket. Sehingga namanya Pak disebut. Ini Pak Desugi nih. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Desugi. Bebel berjalan.
Sehat ya Pak Ade ya? Sehat. Alhamdulillah. Disebut nama saya sama Pak Haji. Ya, Subhanallah, ini apa ya, sangat ngefans saya dulu waktu nonton film Pak Haji. Subhanallah, alhamdulillah, saya komunikasi langsung. Kok sekarang jarang naik Pak Sugi? Jarang kedengeran. Iya, ini ada beberapa kesibukan kemarin Pak Haji. Oh gitu. Yang penting sehat lah. Iya. Pak De, ya. Insya Allah sehat selalu. Oke Pak De. Ya Pak De. Iya, Masya Allah, terima kasih. Bangga saya sama Bang Tuma. Kenal tokoh-tokoh besar. Oh gitu. Itu. Ambil makan gua. Tuh Pang, mana Pang? Oke Pak Haji. Pang. Iya, kasih. Waalaikumsalam. Salam. Ingin Bang. Ya. Pegangin. Oh gitu. Iya sih. Kemarin ini kan ada ketemuan kan tabu kita ini Ya Allah, terkait agama non-muslim. Ya udah tuh Orang kesini nggak? muslim tabu terhadap Islam. Seakan-akan Tuhan itu sama, agama itu semuanya benar. Itu bahaya itu. Ya, bahaya. Maka dari itu dengan munculnya dunia apologet ini akhirnya garis pembeda itu ada, sehingga masyarakat bisa memahami ternyata agama itu tidak semuanya sama, meskipun semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua kebaikan itu adalah sebuah kebenaran. Itu bagus juga tuh. Saya sangat setuju tuh Bang Zuma. Oh, Bagaimana kata-kata Allah tadi harus dihapus dari itu substansi. Iya, substansi itu substansi. Nggak pakai pir. Karena menurut saya itu penghinaan. belum ini. Iya, betul. Itu penghinaan kepada Allah yang tidak berarti. Iya nggak pakai filter ini. Apa diginiin tuh? Merendahkan itu. Iya, betul. Itu merendahkan. Akan kalau ini kan masuk ke Bible, baca Bible-nya mereka itu, mohon maaf ya, Allah itu kalau kita manai sebagai Tuhannya kita gitu kan ya, oh miris sekali, miris. Terus Allah yang bodoh lagi. Itu sampai dia tahu, kita tahu. Berarti tiap hari nontonnya. Memang tiap hari. Saya kalau nggak nonton, nggak dengar tiap hari, saya ada. sebab karena kebodohan Makan Allah. kebutuhan Allah. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Kalau kebutuhan bapak ya oke lah, bapak yang bodoh lah. Bapak yang bodoh kan. Makanya anaknya juga bodoh kan. Bapaknya bodoh, anaknya Anaknya bodoh. bodoh biasa. Tapi kalau Allah yang bodoh, ini yang kita nggak terima. Karena kebutuhan Allah apa itu? Oh, jadi di antara. Sama ketika kemudian Allah jadi manusia. Iya, Allah jadi manusia. Kalau bapak jadi manusia silakan aja. Itu penistaan termasuk Oh, guru. penistaan dong, penistaan. Masa bukan penistaan? Tapi kalian karena anak gila. Kalau si juga naik diadui. Panggul. Ini loh pakai Nih, biangin. Aduh, kalau sampai jadi nabi gitu kan. wah tapi kalau di Oten Yang jadi nabi dia. kalau di Oten banyak yang ngaku nabi Pak Haji. Aku rasul. Iya Tuhan aja ada Pak Denny ngaku Tuhan. Yang ngaku Tuhan. Iya. Ada yang ngaku Tuhan. Ada yang ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Aduh. Ya mulai diadu nih. Nggak pakai masker. Yang lain pada diem ketawa. Oh, datang Bang Zuma sanjung luga udah pecah banget. Yang lain sakit karena saya sanjung. Kenapa luga Tambunan ini kalau hidup pada zaman penulisan kitab dia bisa jadi rasul. Iya. Paulus nggak kepilih. Kalah. Nih, Karena idola narasi kalian yang nih. dia bangun itu mirip-mirip yang ada di dalam kitab mereka. Ada yang kenal nggak? Aku luga itu benar. Kristen sejati dia. Dia lebih orsinil. lebih apa lebih yang daripada yang lain. Jibril keren apa ditutup sama Luga jadi nabi tahun apa namanya? 2001. Kopi. 2021 dia nih Pak Haji. Aku kecil. Dulu dia bikin ini Pak Haji. Menceritakan tentang surga Kristen ada 6 tingkatan. Anjing rokok. Jadi tingkatan 1 fasilitasnya apa? Fasilitas kedua isinya apa? Itu bergila-gila dulu aku bikin videonya. Kacau tuh orang. Tapi bagus, dia konsisten. Buat tingkatan ini mobilnya ini,
Tingkatan kedua Nggak bisa ini Gurunda, di taman. Tingkatan kedua ada Avanza. nggak bisa sepil berdua, agak jauh ininya. Harus gitu. Nah, udah keren. Mantap. Tapi kacau tuh. Kacau. Pokoknya Kores tukang bully aja ya. Iya, tukang bully. Ini Jibril nih, gimana Jibril? Sama juga dia. Itu data mang. Oh iya, dia nggak pernah ngebully dia mah. Dia ngebulinya harus halus, bagus, halus, nggak kasar loh di sini. Tapi langsung di kalbu. Saya kadang-kadang dengar sampai ketawa sendirian. Lagu udah cerita dia lebih Kristen daripada ini yang asli. Yang lainnya itu palsu. Orang Kristen lucu-lucu banget ya. Udah sesat sekarang lebih sesat lagi lah. Bisa makan dengan tenang apa itu udah? Itu makan tenang. Ini masih ada nih, siapa nih? Jadi juga masih nabi ya. Ada semalam udah jadi Tuhan di satu itu. Ya, bisa Bang. Oke. Siapa itu? Gue sendiri. Oh, bagus lah. Apa aja? Itu kayaknya holder gua tuh. Lu kan tadi, aku kalau ada Manjuma, aku ikut dong. Udah pengen banget. Lu gak tahu kan? Makan. Kita kedatangan Nabi berarti. Kemarin minta duit cepet dong Bang Andi. Semua di WA. Semua di WA sama dia. Semua di WA. WA ke gue juga. Padahal dia merasa orang paling kaya gitu loh. Sekte lain miskin. Dia yang paling kaya. Dia kayaknya itu cita-cita. Angan-angan. Banjir itu saya nggak nyari. Dia malu gak guru? Tapi dia kalau dipanggil Bang Andi masuk ya. Dia kalau dipanggil Bang Andi langsung masuk. Kasih uang rokok. Langsung uang rokok. Itu Pak Haji Luga itu ya, dia udah flexing, oh gereja saya paling kaya, saya udah kemana-mana, beres dialog, Yul transfer dulu 100. Transfer dulu 100, buset, tadi ngomong lupa kali Pak. Pernah sampai dia ternangis-nangis itu disebabkan saya sanjung dia kan. Itu layak memang jadi pemimpin. Orang seluruh Indonesia harus jadi ketua nomor 1. Ketawa. Aduh, parah. Tapi sekarang udah jarang ya pendeta-pendeta ini ya. Mereka tahu ya. Assalamualaikum. Kita udah ini panitia-panitianya udah. Ini Kian Santang. Ini gue yang megang handphone ya. Yang maju itu. Kalian tebak siapa? Ini yang megang handphone sekarang. Padahal udah deal itu Pak Haji. Sama saya udah deal. Udah mau jadi. Dia minta nama, tunjukkan nama yang di Islam yang mau debat dengan si pendeta ini. Dia kan S3 STT di Bandung. Pas saya tunjukin nama guru enggak ya Bang Kores? Ya, udah nggak jadi, mundur aja. Dia cek semua YouTube-nya. Ini nggak bisa kita. Iya, benar sekali suaranya. Istrinya yang protes. Bukan Kores, itu Kores tuh. Masa depannya habis loh. Nanti karir saya gimana? Karir saya gimana? Nanti. Saya kan sekolah tinggi-tinggi S3. Yang itu Ini aja jelas ya, nggak pakai sound card ya. Sama suaranya. Tanean. Kan habis itu menghilang dia selama ini dia. Wah, itu sih kosong. Muncul pertama. Habis ini kita debat lagi ya. Saya bilang dalam hati saya, kamu laki kalau kamu mau laki masuk. Ternyata benar hilang. Bang Moto nggak datang. Politik. Dia kosong tuh. Pemahamannya nggak ada. Saya masukin saya kali politik. Itu saya masih ingat maki-maki guruna ke si Hutahian itu, percuma kau botak tapi bodoh. Percuma kau botak. Sosialis masih on the way. Wah gila, Bang semua gila. Itu baju mah kalau udah ngomong gitu udah tak terkendali tuh. Enggak masih dulu. Gue ngatain gak denger aja, gue ngatain gak denger aja. Cuma kamu buat nggak muncul lagi. Terkubur dengan sendiri. Ini jelas yang kita pakai sound Siapa card lagi ya. yang lulusan Belanda nih? MYM. Nggak mau lagi dia. Gara-gara pertanyaan wahyu pertama yang diterima Yesus itu mana? Ada dua yang ini ya, Lostrum ya. Masih terbuka tapi belum dapat hidayah. Sama satu lagi yang sebelum Lostrum kan. KTP
Iya, yang dia belajar memang benar. Yang dia bilang bahwa nggak akan mungkin selama terjemahan Bible kayak gitu, Oten bisa menang melawan berdebat lawan Islam. Pendeta itu Bambang Susatyo. Bukan dia. Siapa namanya lupa. Kalau Al-KTP ini mau ke Makassar syahadat, alhamdulillah. Loh, Al-KTP yang kemarin murtad lagi tuh? Iya, tadi dia naik, nangis dia. Bahwa dia setelah baca kitab Sirah Nabawiyah, baca tentang sahabat, kata dia, saya ini mau ke Makassar. Istiqomah. Nah, butuhkan itu kan istiqomah. Tadi saya ketawa. Kenapa di Bible nggak ada membicarakan neraka? Ya mungkin Tuhan lupa kali. Kristen gila. Padahal ada disinggung di neraka itu. Markus 9. Setiap orang dewa rame. Iya, Markus 9 itu membahas neraka. Ada digaram dengan api. Ikan kering jadinya. Digaram dengan api. Allah kan pusing dia mikirin macam-macam. Jadi nggak sengaja dikasih. Belum sempat bikin neraka. Kita itu Pak Haji, dia udah ngomong, kita udah hafal, oh nanti nih kesini. Malah dia nanya, itu tertulis di mana? Kita di kepala nyimpannya. Iya. Arahnya kemana ya? Malah kita yang ngajarin, nanti kesini. Dulu Luga lucu ya pertama kali kesaksian, pertama kali ya. Dia ngomongnya, Zul, aku baru ketemu malaikat. Begitu aku bangun, terkejut aku lihat malaikat. Aku bilang beneran bang, iya dia bilang. Bangun tidur aku lihat malaikat, tingginya 10 meter. Dia aku bilang, bang, plafon kamar lu tingginya berapa dia? Rumah lu tingginya berapa kamarnya kan? Paling 3 meter lebih kan? Jadi yang lu lihat ya cuman sepinggang ya kelaminnya malaikat lu bilang kan? Emosi kan? Si Luga. Pertama kali ngaku nabi tuh besoknya. Malam ngaku nabi besoknya itulah dia cerita. Dan dia enteng aja ngomong dia. Nggak ada beban. Itu ada pembiaran dari pihak Kristen juga harusnya. Kalau kayak di Islam, kalau misalnya kayak gitu, dilaporin. Mereka ada pembiaran. Boleh mengasumsikan, boleh bernarasi seenak udah. Enggak, karena denomnya banyak, kan nggak bisa kontrol. Nggak ada satupun yang berhak untuk berbicara mewakili Kristen. Nggak bisa, nggak ada. Karena lucu juga itu ketika ditanya semalam kamu ke neraka nggak? Lihat bom di sana nggak? Iya. Disebut semua yang nggak sama dia. Aku lihat si bom, aku lihat si ini. Di Yohanes gimana? Lihat juga. Apa dibilangnya itu? Cincang katanya sama malaikat. Terus di Yohanes, di Stevie, wah semua di neraka gue lihat. Waduh, bahaya juga itu. Makanya dijauhin sama teman-teman. Kacau. Datang langsung mengangkat. Nah, dia inilah yang paling nomor 1 nih, original ini. Asli. Ini Kristen sejati nih. Makanya dia deh kalau ketemu Oten yang ngaco gitu ya, panggil luga. Capek ngadepin gitu kan. Sekarang diganti bersih lah, jangan kita bersih aja. Bersih, bilang dia. Istri saya kalau lihat Jonathan Yesus lagi. Banyak kayak gitu. Yesus lagi. Lama-lama justru istrinya yang tersangkut di situ nonton aja terus. Nah dulu kamu marah, sekarang lu yang nonton asik. Udah ada ya udah kacau. Kebimang. Memang tahu lah. Kasian itu kan makan-makan bagaimana?
Ada dalil Bisa makan, bisa minum. Udah kamera mati udah dulu mau ngobrol di luar live. Dalam mati semua. Tim kamera dulu. Penutupan dulu lu, penutupan. Ngomong aja lu, ngomong apa aja bebas suka lu, penutupan. Mau ngobrol di luar jalur. Penutupan dulu. boleh. Oke, live-nya ditutup dulu. Kita mau ngobrol dulu, ngopi santai. Jadi nggak mesti di live-in. Seperti biasa. Maha benar Allah dengan segala. Rahasia yang kalian nggak bisa dengar. Seperti biasa, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut mampus kita, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kau WA ya, nanti WA ya.